Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang, sedulur, saudaraku, di mana saja engkau berada. Indonesia, negeri kita yang tercinta ini sedang menghadapi pesta yang sangat luar biasa untuk memilih salah satu dari putra terbaiknya, pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, pasangan Mas Prabowo dan Mas Sandi. Nah, sebenarnya apa? Kok demikian menghinggar-bingar dan demikian ramainya pergulatan pilihan presiden yang kali ini? Karena sebelumnya juga biasa-biasa saja. Karena ini adalah puncak pergantian sebenarnya. Jadi semua calon presiden itu kalau diturut itu kalau nggak darah Brawijaya, darah Majapahit, darah Mataram Islam, darah Singosari, atau darah Tumapel. Sama dengan presiden-presiden Amerika. Meskipun berkulit hitam seperti Barack Obama, itu pasti ditarik ke Inggris. Oh, keturunan siapa, keturunan siapa, keturunan siapa. Sama, di Indonesia juga begitu. Nah, makanya yang dari sekian tokoh-tokoh yang muncul menjadi presiden, ada yang kadang-kadang nggak diperhitungkan. Kayak Mas Jokowi ini kan nih, hanya tukang kayu, bentuk menurut teorinya itu juga nggak masuk hitungan. Katurangganya krempeng, tinggi, kurus gitu. Saya sering mengatakan kayak Petro ini. Tapi justru di situ pakemnya. Saat ini justru di situ pakemnya. Karena dalam kondisi yang frontal rusak parah, ada pakem Sunan Kalijogo mengembalikan format bahwa Semar bangun kayangan. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Bel Keduel Bleh Tong Tong Sot Petro Kantongpol. Oh, ini yang menyelamatkan Jamus Kalimosodo dari pencurian Mustofa Weni. Kemudian ini dipercayai sebagai satu langkah gerakan di Indonesia. Sehingga tanpa saya menunjukkan dukungan kepada siapa, orang akan tahu bahwa ini memang tokoh yang saat ini yang menang itu kayaknya memang yang model kayak Petro gitu. Namanya aja kantong bolong, jadi ya sudah selesai dengan dirinya, tidak ada vested interest dan sebagainya. Maka ketika didoain sama Tifatul sendiri supaya gemuk, nggak bakal gemuk. Oh, namanya aja Fatruk Kamasiwallah, Petro kantong bolong, itu orientasinya hanya kepada Allah. Nah, beberapa calon-calon presiden itu kalau kita lihat itu modelnya kayak wayang-wayang semua. Tidak bermaksud menghina saya. Kayak Bung Karno itu kayak gelar Adipati Karno. Kalau dalam pewayangan itu Adipati Karno atau Kombo Karno, cinta tanah air yang melebih segala. Bahkan untuk mencapai kemerdekaan, mencapai persatuan, dia menggelontorkan konsep Nasako. Kata dia menjadi konsep. Ini modalnya kayak Adipati Karno. Penggantinya siapa? Pak Harto. Itu kayak Bolotewo. Oh, itu pokoknya salah sidik mati, salah sedikit. Karena memang perilaku Bolotewo begitu. Cuman kemasannya menjadi general smiling dengan senyum. Merengut, oh bahaya, senyum aja kadang-kadang orang hilang, apalagi merengut. Ini. Nah, yang ketiga itu presidennya Gus Habibie. Nah, Mas Habibie ini menurut katuranggan pewayangannya itu kayak garing, jadi nala gairu. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, makanya matanya melotot gitu kan, kero-kero dikit, kayak garing, tidak lama, karena dia hanya mementingkan nala gairu. Nah, yang keempat ini Fatruk Kamasiwallah atau Petro Kantong Bolong. Sebelumnya Mbak Mega. Mbak Mega itu siapa? Kayak istrinya Petro. Saya nggak nyebutin namanya deh. Pokoknya Mbak Mega itu kayak bentuknya, potongan posturnya kayak istrinya Petro. Diganti. Sebelumnya siapa? Gus Dur. Belum Mbak Mega. Modelnya kayak Semar, si Marudunya, nyepiin kedunyan. Itu Gus Dur itu presiden paling miskin sedunia. Bahkan suatu saat itu saya pulang ceramah dari Papua, itu mau lebaran, Gus Dur ngomong, Gus, kalau ini main lebaran ini Mbak Ibu menjual duit, padahal lebaran pulang sana. Bayangkan, lalu amplopnya kasih lagi, nggak saya sebutkan. Baru dikantongin, datang ke Hatib dari Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami guyon. Anu Gus, pondoke pun rampung niki bangunane kolah ajeng dibangun, kirang duite. Masya Allah. Gus Dur itu duit dari saya itu dikasihkan ke HP. Si Marudunya nyepiin kedunyan, justru di situ dia sudah selesai dengan dirinya. Sama dengan setelah Mbak Mega kemudian Mas Jokowi, dia sudah selesai dengan dirinya. Maka tidak, urat takutnya Jokowi itu sudah nggak ada. Kayak Gus Dur itu urat takutnya sudah hilang. Sama dengan Jokowi.
maka dia layak jadi presiden. Ada dulu calon presiden, mohon maaf ini, namanya Pak Amin Rais. Nah, Gus Dur saya jadi teringat, Gus Dur itu pernah bilang, Presiden Indonesia itu harus kalau nggak keturunan raja, keturunan dinasti-dinasti Jawa, keturunan Prabu Erlangga, Dharma Wangsa, sampai dengan para wali atau Brawijaya, ya keturunan dari para wali songo. Maka nilainya harus A plus. Kalau sekolah jadi mahasiswa nilainya harus A plus. Makanya Mas Amin Rais nggak jadi presiden karena nilainya apa? Karena apa? A min. Ini nggak guyon loh ini nggak guyon. Makanya meskipun ada ma'rufnya, ma'ruf itu baik. Jadi kalau digabung Jokowi ma'ruf amin itu ja'a qawiyun ma'rufun aminun. Oh, kalau agak sedikit sedikit ja'a qawiyun rijalun ma'rufun aminun. Telah datang laki-laki yang baik, yang kuat dan disukai oleh rakyatnya, diaminkan oleh rakyat. Entah demikian karena ada unsur ma'ruf amin. Kiai Ma'ruf Amin itu jabatannya sebagai Rois Suriah, presidennya para kiai sak donya, tetap saja dia tidak bisa. Karena apa? Amin. Coba kalau ma'ruf gitu saja, insya Allah itu jadi presiden. Tapi karena amin nilainya, ya dia sehebat-hebat Kiai Ma'ruf, profesor, doktor, ya hanya jadi wakil presiden. Maka Mas Amin Rais nggak usah lah sekarang, sampean sudah mulai istiqomah jadi pegawai negara, jangan ikut ngombrongi yang tidak-tidak, sampean malah sampai diruat sama orang lain, diruat oleh orang-orang Jogja. Karena apa? Karena cintanya kepada Mas Amin Rais. Maka kembalilah on the track di dalam perjuangan sebagai pegawai kayak Gus Dur. Nggak usah ikut-ikutan malas-malasan. Duduk aja sama saya, ngopi bareng, rokok-rokok, makan singkong. Oke, Mas Amin Rais, sampai ketemu lagi. Kita jaga Indonesia merdeka.